Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube saya ini. Silakan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Kemudian aktifkan notifikasinya dan jangan lupa untuk like video ini. Jika bermanfaat silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara supaya teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang bisa lolos beasiswa KIP kuliah. Bagaimana caranya? Mari kita simak pada video kali ini. Silakan disimak sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham dan setengah-setengah dalam menerima informasi. Oke, baik teman-teman, sebelum saya memaparkan beberapa tips supaya teman-teman bisa lolos di beasiswa KIP kuliah UIN Imam Bonjol Padang, saya akan sedikit bercerita dulu bagaimana dan seberapa peluang yang ada di kampus kita. Oke, untuk beasiswa KIP kuliah ini setiap tahunnya ada kuota-kuota tertentu untuk setiap kampus. Nah, UIN Imam Bonjol Padang merupakan salah satu kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menggunakan dan memanfaatkan program pemerintah tentang KIP kuliah. Adapun kuota setiap tahunnya dari tahun ke tahun terkadang ada perubahan. Namun kita berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penerima beasiswa KIP kuliah berkisar antara 250 sampai 300 orang. Nah, artinya apa? Dari sekian ribu mahasiswa yang mendaftar, maka hanya beberapa ratusan saja yang akan diterima. Namun, teman-teman adik-adik yang nantinya semisalnya tidak lolos di beasiswa KIP kuliah, jangan berkecil hati, tetap semangat dan lanjutkan perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Karena apa? Karena ada banyak beasiswa mitra kampus UIN Imam Bonjol Padang yang bisa adik-adik dan teman-teman manfaatkan. Nah, saya adalah mahasiswa bidik misi tahun 2019. Nah, saya sudah melihat bahwa peluang beasiswa di kampus UIN Imam Bonjol Padang itu sangat-sangat besar. Dan ada sekitar hampir 10 macam beasiswa tersedia. Nah, nanti saya akan bahas di video-video saya berikutnya apa-apa saja beasiswa-beasiswa yang ada di kampus kita dan seperti apa cara mengurusnya dan bagaimana prosedurnya, nanti akan saya bahas pada video-video berikutnya. Namun untuk video kali ini saya akan khususkan akan membahas tentang bagaimana tips dan trik supaya teman-teman adik-adik bisa lolos beasiswa KIP kuliah. Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, supaya kita lolos beasiswa KIP kuliah, adik-adik harus melakukan registrasi ulang lebih awal. Artinya apa? Kita
melakukan registrasi ulang pada tanggal 20 April mendatang untuk jalur SPAN PTKIN, dan kuota untuk SPAN PTKIN untuk kuota mahasiswa penerima KIP-nya sekitar 60% atau 50% sampai 60%. Yang 50% lagi itu untuk UM PTKIN. Nah, supaya teman-teman adik-adik bisa lolos, silakan diinput data lebih awal. Karena apa? Biasanya nih, pengalaman saya di tahun 2019, jadwal daftar ulang itu berkisar antara 10 sampai 15 hari. Namun itu berlaku untuk pendaftaran reguler. Dan khusus untuk mahasiswa yang ingin mendaftar di jalur KIP, rentan waktunya sangat-sangat singkat dan itu dibuka di awal registrasi. Pengalaman saya di tahun 2019, registrasi untuk di jalur beasiswa hanya dibuka selama 3 hari. Dan setelah itu, walaupun kita mengumpulkan berkas untuk daftar ulang jalur KIP, kecil kemungkinan kita untuk bisa lolos. Artinya apa? Yang di awal itu biasanya lebih banyak fokusnya ke penerimaan beasiswa KIP. Hal ini terjadi karena proses untuk seleksi mahasiswa penerima KIP ini sangat panjang. Pertimbangan kampus sangat-sangat detail supaya tidak salah sasaran dalam memberikan beasiswa tersebut. Nah, yang kedua, tips supaya lolos beasiswanya, berikan data yang sebenar-benarnya. Jangan memberikan data yang palsu. Dalam hal ini, teman-teman adik-adik harus benar-benar jujur. Karena ada pengalaman-pengalaman beberapa tahun belakangan, ada mahasiswa yang mencoba menipu pihak kampus di waktu input foto rumah. Itu di persyaratan poin ke-9. Sana kita akan menginput foto rumah, tampak depan, tampak belakang, samping kiri kanan, dan biasanya disarankan untuk mengirimkan juga foto keluarga di depan rumah. Kita dengan keluarga kita berada di depan rumah. Nah, itu lebih bagus. Nah, pengalaman pada tahun-tahun belakangan, ada yang mengirimkan foto rumah bukan rumah dia. Terkadang diambilnya foto di rumah tetangga. Terkadang diambilnya foto di rumah nenek yang ada di kampung. Sementara dia nggak tinggal di kampung. Dia hidupnya di kota misalnya, di rumah mewah, atau di kampung juga dia tinggal. Cuman dia ngambil rumah neneknya yang sudah tua reot dan sudah mau roboh. Nah, itu yang dia foto dan dia kirimkan. Mungkin di awal akan lolos ya. 1 atau 2 semester mungkin akan lolos. Namun di saat survei lapangan nanti akan ada tim yang ke lapangan. Ada yang penerima manfaat itu dicabut secara dadakan. Dicabut kepesertaannya sebagai mahasiswa bidik misi, sebagai mahasiswa penerima manfaat KIP. Karena apa? Karena memalsukan data. Itu adalah salah satu perbuatan yang tercela dan melanggar undang-undang serta konstitusi negara serta melanggar kode etik mahasiswa. Nah, jadi harus real ya. Dan
saya sarankan adik-adik yang mendaftar beasiswa KIP kuliah ini benar-benar yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian tips yang berikutnya, yakni di saat mengirimkan foto rumah, kemudian foto keluarga dengan kita di depan rumah berfoto, pastikan dulu bahwa rumah tersebut bukan rumah yang dindingnya tuh sudah beton. Jika rumah kita sudah dindingnya beton, lantainya sudah keramik, WC-nya sudah bagus tersedia di rumah, ruang tamunya sudah luas, ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, kemudian ada dapur yang bagus, memasaknya menggunakan LPG, gas LPG yang besar atau kompor listrik. Nah, saya sarankan mendingan daftar di jalur reguler saja, karena yang model demikian itu sudah dipastikan 75% tidak akan lolos KIP kuliahnya. Jadi benar-benar diperhatikan untuk pengiriman foto rumah itu biasanya pergunakan yang akan dilihat yaitu fisik rumahnya itu bagaimana. Kalau memang dari rumahnya sudah bagus, catnya mengkilat, pagarnya bagus, ada motor, nah, atau ada mobil sekalipun, nah, itu mendingan daftar di jalur reguler saja. Nah, kemudian tips yang berikutnya agar bisa lolos, lengkapi persyaratan secara lengkap, mulai dari kartu KIP atau kartu KKS atau kartu KJP atau SKTM, salah satu saja. Atau kalau ada dua, misalnya ada siap penerima KIP, kemudian orang tua saya penerima PKH, ya sudah, lampirkan kedua-duanya, itu tidak masalah. Kemudian pas fotonya warna biru yang terbaru, bukan foto pas SMP tapi yang terbaru. Jika muncul pertanyaan apakah boleh foto saya masih SMA, boleh. Kalau mau malas untuk berfoto yang baru boleh, tapi ingat untuk foto ini formal, jangan foto bebas nanti yang dikasih. Kemudian yang persyaratan berikutnya itu ada ijazah ya atau surat keterangan lulus, kemudian KK asli. Nah, untuk yang mendaftar di jalur KIP ini kakaknya asli, beda dengan yang mendaftar di jalur reguler, itu boleh fotokopi saja di bawah, namun tetap juga di bawah yang fotokopiannya kalau daftarnya nanti offline, kalau di tetap kampus itu offline. Kemudian rekening listriknya yang bulan terakhir, atau yang menggunakan pulsa atau token sekarang, gunakan saja struk pembelian terakhir, itu boleh. Atau yang tidak menggunakan listrik, minta surat keterangan tidak menggunakan listrik yang disahkan oleh kelurahan atau kenegarian setempat. Kemudian pajak bumi jika tidak ada, pakai suratnya. Dan sampai slip gaji kedua orang tua, itu jika ada, jika dia pegawai atau wira swasta. Tapi kalau buruh, petani, itu boleh minta surat keterangan. Bagaimana jika orang tuanya sudah meninggal dan tidak tinggal lagi dengan orang tuanya? Bagaimana saya untuk mendapatkan surat keterangan itu? Nah, untuk orang tua yang sudah meninggal boleh melampirkan surat kematian.
sebagai dokumen penjelas supaya slip gaji tidak dipertanyakan dan bisa disampaikan bahwa orang tua saya sudah meninggal misalnya. Kemudian sertifikat ini sertifikat prestasi akademik yang berprestasi, misalnya sertifikat lomba MTQ, MSQ, Olimpiade, tahfiz. Nah, itu sangat berguna. Jika sertifikatnya itu banyak, misalnya sertifikat saya ada 1-5 buah nih. Nah, cukup 1-3 saja yang terbaru. Misalnya ada sertifikat kita waktu SMP. Ada juga waktu SMA. Nah, pakai aja yang waktu SMA-nya. Itu yang dipergunakan. Kemudian tips yang berikutnya agar lolos beasiswa KIP kuliah ini, jeli dengan informasi, merasa butuh dengan informasi. Artinya apa? Pengalaman untuk di tahun 2021 ada mahasiswa penerima manfaat KIP kuliah dinyatakan lolos, tetapi dia tidak mau tahu. Dia tahu dia sudah lolos, cuman dia tidak ada mencari informasi. Dia tidak ada menghubungi pihak Akama, dia tidak ada menghubungi seniornya yang juga penerima KIP. Dia tidak mau mencari tahu informasi, sehingga pada akhirnya pihak kampus mengalihkan namanya ke orang lain dan dia tidak berhak lagi dan dicabut kepesertaannya sebagai mahasiswa KIP. Nah, jadi hati-hati, jeli dengan informasi. Jika kita sudah kirim data, silakan dipantau terus datanya. Jika sudah ditetapkan, maka silakan dicari terus informasinya, karena mahasiswa KIP ini ada banyak informasi yang perlu digali terus. Nah, kemudian biasanya akan muncul lagi pertanyaan, Kak, Abang, bagaimana jika saya dinyatakan lolos nih sebagai penerima KIP? Apakah saya sudah berhak mendapatkan uang sebesar 6.600.000 itu? Ya, jawabannya ya. Kamu berhak mendapatkannya. Namun perlu digarisbawahi, UKT uang kuliah tunggal atau pembayaran di awal untuk semester 1 itu wajib dibayarkan oleh seluruh mahasiswa baru. Ya, wajib, baik dia itu di jalur reguler yang ditetapkan UKT-nya 1 sampai dengan 7 ataupun dia lolos di jalur KIP yang UKT-nya sebesar 2.400.000, itu dibayar mandiri dulu, dibayar pribadi dengan uang pribadi dulu. Jadi untuk di PTKIN berbeda dengan di kampus yang bawah naungan Kemendikbud. Di PTKIN, kampus yang di bawah naungan Kemenak ini, kita bayar dulu UKT di awal, walaupun kita penerima KIP, dan uang itu akan dikembalikan apabila kita telah tamat nantinya. Jadi setelah kita tamat, uang itu akan kembali lagi. Kita kan nerima sebesar 6.600.000 rupiah, yang mana rinciannya 2.400.000 rupiah itu untuk uang kuliah, kemudian 4.200.000 biaya hidup selama 1 semester, dan kita berhak menerimanya untuk S1 selama 8 semester. Pada semester 8 nanti itu full untuk kita, 6.600.000-nya tidak ada lagi potongan kepada pihak kampus. Nah, di sanalah pengembalian uang yang awalnya kita bayarkan. Nah, jadi paham ya sampai di sini adik-adik untuk penjelasan sistematika atau
bagaimana sistemnya uang KIP ini gitu. Berbeda dengan kampus yang dibawa Kemendikbud. Kalau kampus yang dibawa Kemendikbud, jika kita sudah dinyatakan sebagai penerima KIP, maka secara otomatis kita tidak perlu lagi membayar uang kuliah, akan langsung dipotong. Namun kalau kampus dibawa Kemenak, kita harus bayar uang kuliah kita dulu. Nah, mungkin itu adalah penjelasan tentang bagaimana tips dan trik supaya lolos, kemudian penjelasan lainnya yang mendukung, yang relevan dengan seputaran KIP kuliah. Dan jangan lupa untuk berdoa, minta restu doa dari kedua orang tua, karena doa dari kedua orang tua itu sangat-sangat berarti dan insya Allah mustajab dan Allah kabulkan. Nah, mungkin demikian dulu adik-adik, teman-teman, untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, silahkan di share, dan saya ingatkan supaya informasinya didengarkan sampai akhir, supaya tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya jelaskan di video, tapi karena malas mendengarkannya akhirnya ditanyakan ulang lagi. Tapi jika nanti masih ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Saya akan menjawab satu-satu nantinya pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik berikan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.